Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa pada minggu mari kita lanjutkan pengajian kita, usaha kita untuk meningkatkan kualitas ibadah solat dengan mengkaji ilmu khusyuk. Khusyuk itu satu ilmu kata Nabi. Kata kuncinya fahmun wa tadabbur ma'ani aqwalis shalah wa af'aliha. Fahmun artinya paham, mengerti. Secara Arabnya tadabburun, ta'ammulun wa tafakkurun. Dikaji tadi, dipahami, didalami, dikaruak saja digawak, dimakan saja rasa. Walaupun nanti hari kita sholat, makna, ma'ani itu makna, jamak dari makna, ma'ani. Akwal, seluruh ucapan, mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu akwal. Wa af'al, gerakan, berdiri, angkat tangan, duduk, rukuk, sujud, lengok kanan, lengok kiri. Dia termasuk zikir-zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Kalau mengenai ayat yang sudah Al-Fatihah, atau yang ulangan permintaan dari bapak-bapak di minggu lampau, ulang mengisi IC-nya surat-surat pendek lewat duha. Sebenarnya seluruh Al-Quran itu kita harus paham. Kewajiban untuk mempelajarinya harus, kewajiban kan harus. Ini kita lihat surat Asy-Syarh Al-Nashrah ayat 1 sampai ayat sampai makanatun wa ulum manzilatir rasul wa tinamu minallah ala nabiyhi bi taqlid ismihi bi khatmin nubuwah. Ayat 1 sampai itu Allah meninggikan posisi Nabi kita, Asyraful Anbiya wal Mursalin, itu salah satu. Kemudian alam nasrah, Allah telah melapangkan jiwa Nabi. Tidak ada yang membaring dalam jiwanya. Itu salah satu keistimewaan. Lalu kita kan disuruh laporkan alakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Nabi Allah yang memberi alam nasrah, kami telah melapangkan. Kalau kita minta Rabbi syrah li sadri, Nabi Musa dulu berdoa, lapangkan dada aku. Dalam bahasa Minang, kurang sampai dado, sampai kalam. Itu kan banyak masalah dalam diri kamu. Capek nanya hitam, capek budak sangkok, capek sakit hati, capek iri. Nah itu sampai dado. Jadi ada yang lain, apa man syaraha sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Kalau dapat nikmat lapang dada itu nur dari Allah. Kita kalau sampai dada itu enggak bahaya penyakit. Allah maja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi basari nura. Sampai selesai doa Nabi. Hadilah jiwanya resiko sebagai seluruh kehidupan bila innaka la'ala khuluqin azim. Engkau contoh orang yang mulia.
Lalu dengan apa orang lapang dada orang? Al-Quran. Ngaji, fahami. Satu ayat. Dua ayat. Hafal atau tidak hafal, mempelajarinya harus. Kalau pelajari masih amalan sikon. Abar pengaruh ke diri awak. Berapa pakai ke diri awak? Awak yang tahu surah-surah masuk kamu sendiri. Awak sama beraja berniat. Itu bahaya awak pada timbul penyakit rohani yang seperti itu. Kalau dari segi roh, yang roh itu kan sama seluruh roh. Al-arwahu junudun mujannada. Nabi ini cakap, roh itu satu kelompok besar. Tapi maka kena berjerengi, yang berjerengi yang bintang masalahnya. Awak resol diri awak sama-sama. Lewat dan ayat, lewat saya lihat, macam apa tak? Kau masih sumun awak? Sumun, tuli, bukmun, bisu, wongil, utuh. Yang masuk yang nak utuh, nak tuli kelima, kau uzunun macam. Kemampuan yang mana itu simakun. Iko ainun mengatur. Kemampuan yang mana itu pasal. Kalau melihat mendengar yang lain, kamu bisa mengerti apa. Jadi bahawa ya tidak masuk langsung minta kepada Allah. Mesti minta kepada Allah pada ini. Kurang ilmiah bagi kau tak IPA, kau tak IPS. Dalam Al-Quran tak tahu tak IPA, tak IPS. Akhirnya banyak ada tafsir Hakan, tafsir Quraisyah, tafsir yang lain. Dia bisa dibaca, saya balik itu pertama kerajaan sudah membaca itu faham. Pertama ke majlis, datang ibu ke majlis. Kamu menerima pisang masak. Orang tua siang tahu kauri, siang tahu kamu. Berakhir bapak minang berpuasa. Ia berkata, ajak haji dia ulang haji. Dia mana dia bilang dia subuh. Pasal jalan dia bercampur. Ini dah kecil, bilang ngaji dia kecil dari kedua. Orang ngaji boleh itu juga, ada ketiga. Orang nanti kami jangan ketika ulang nanti ini segitulah isi kita jamaah, isi keranjang awak. Dalam satu misal atau dalam kitab dalam sekolah yang lain, kita orang masuk ke kebun yang cukup macam-macam buah-buahan. Jalan dan dia masuk ke keranjang, dia masuk ke keranjang. Jika kita keluar dari kebun lah habis kontrak awak keluar. Orang yang tak bawa dalam keranjang buat tadi segitu isi keranjang ni kau banyak isi. Al-Quran lampau isinya. Orang tak bawa kawan. Kalau keranjang awak dah bocor, kalau keranjang bocor, dia masuk lagi kawan, dia masuk lagi kawan. Tiba-tiba keluar ni tak bawa sialan. Sama juga baru bagi jatuh. Walau bagi jatuh dia tapi patah ni tapi kembali. Ibadah itu lain tapi kembali. Ia berjalan itu tiba tujuan apa yang tadi? Ia tujuan siapa dia? Kerana dia masuk ke siku. Itu suruh lagi lam. Dia bisa melapang dada kita itu. Kalau sambil dada banyak isinya tidak betul. Istighfar apa? Minta kepada Allah. Yang tadi kita istighfar. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Nasuha itu kan naat dari taubat. Taubat tadi
tadi pembersihan jiwa. Jadi tobat itu kan pembersihan, memberi petunjuk, menasihati jiwa. Kalau dipakai dengan bahasa lupa apa yang aku cikon, hati sini kok dibahas kan suai, iwak tak lupa, iwak tak bertobat, lupa apa rasanya. Awak memang jadi dia. Tunan nur waladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Kelima dengan dosa itu zulumat, mandi dengan cahaya itu nur. Allah yang mengeluarkan dengan mengkajikan. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Dan sekedar membaca lafaznya, lidah membaca, hati memahami, perangai membuktikan. Dan jiwa dari baca Al-Quran kan bahasa zikir itu. Tidak ada bukti keperangai, tidak satu hati awak, tidak satu rohani awak, lidah awak dia yang membaca. Awak tahu, tidak turun dari otak ke hati, sehingga nak menyuluhi ini. Yahulu baina mar'i wa qalbi, berarti terbatas. Dan baca di muncul tadi hati pindah ke bawah kasih kok. Isi kok jadi kunci. Antara ketarik makan ikut tanya kasih kok dulu. Wahyu. Oh goreng ayam semeja. Adanya kasih kok. Saya yang beli ayam kok. SMP kok potong atau dipotong. Ayam potong atau ayam sendiri. Itu yang lapang dan kita pelajari. Padahal kita lagi bukan bawa Tuhan, laku turun Tuhan dan tahu lagi bawa Tuhan dan tidak. Kita bicara. Awak dah laku kau 30 juz. Rumah kita masih baca punya. Nama kajiannya mesti. Saya baca dia masih juga memahami nama. Pokoknya seperti tahu ini. Dia contoh di ayat 5 sampai 7. Fadlullahi ala khalqihi bitaysir wa inna taysira wal ghalib min rahmatillah. Allah memberi kepada hamba-Nya kemudahan. Inna ma'al musri yusra. 2 kali diulang. Dalam ilmu bahasa Arab, al-musri pakai alif lam. Inna ma'al musri. Kan 2 alif lam. Kalau ma'rifah diulang 2 kali, satu maknanya. Berarti satu kesulitan. Yusra pakai tanwin. Yusra kedua pakai tanwin. Kalau kita yakin dengan hati yang baik tadi, hidayah tadi, semuanya jadi oleh Allah kemudahan. Satu cuma kesulitan. Itu kan tidak dimakan kalimat ini. Pakai tanwin, pakai alif lam, baru maknanya dalam bahasa Arab begitu. Kalau kalimat apa? Nah, itu poinnya orang juga bersama-sama. Nanti malam berjumpa guru-guru kita, baik guru dalam maupun luar. Dari luar yang hebat dulu. Ketika orang boleh hebatkan beraja, mencari-cari. Yakin tak yakin? Nama usri yusra. Itu kepada manusia. Wa ila barokah mansab, wa ila rabbika farghab. Berarti kan keinginan awak, ingin, rindu. Allah diberi tingkat rindu pada Allah. Innaka kadihum ila rabbika famulaqih. Kamu berjalan, roh kamu berjalan. Kita duduk di masjid ini loh. Roh kita tetap berjalan menuju Allah. Minallah ila Allah. Dari Allah kepada Allah. Bapak Ibu mendengar pengumuman
ilaihi. Itu kepada Allah ya. Kita kepada Allah, yang kembali kepada Allah itu kan ada jasad. Jasad kan kubur ke tanah. Nak boleh kita mengumumkan dan tak boleh kita tahu. Wa inna ilaihi, kita kepada Allah raji'un. Raji'un itu kajian ini. Maksudnya raji'un kepada Allah. Rujuk kepada Allah itu kembali gimana? Innal insana lafi khusri. Maka diibaratkan merugi. Modalnya dia Allah sama. Alastu bi rabbikum qalu bala. Semua roh modalnya sama. Qalu bala. Bala syahidna. Itu modal. Apa jalan kita nunggu bunyi. Kembali baik. Kembali baik lah. Kita nak buat dulu. Keuangan dong. Masa Cina boleh pakai bayi. Itu aja kan ni. Dia bisa jawab. Jauh Al-Quran, kamu tak takik kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tidak takik ke Al-Quran. Kalau terjemahnya dah apa? Di sini tu ada dua isi yang kalau ulama membuat kesimpulan. Ayat 1 sampai hampir 5 sampai 6. Intinya mau takik ke Al-Quran. Bacalah lafaznya. Iqra wartaqi warattil. Nanti saya 3 perintah. Manzilah, posisi kita nanti sesuai yang manzilah Al-Quran di diri kita. Kalau baca lafaz tadi tak tahu isi, Allah dah kayak pintu masuk ni. Dan yang diamalkan bukan lafaz, ini isi. Unzilah, yang unzilah kan Nabi itu Al-Qurannya, lafaznya dan maknanya. Unzilah tahu isi, tahu yang mana menurut Nabi penjelasan. Syukur kita Allah apa itu menegari kita malam tiap malam tiap subuh. Karena ayat dia dikaji oleh guru-guru kita. Ayat tadi semua karena kami dapat istirahatkan 10 dapat C, alhamdulillah. Bisa tambah berdoa dapat C dipelihara. Melihara itulah dengan kajian istighfar dan taubatnya. Menakir kaitan rohani waktu itu. Intinya seperti itu saja. Tak ada hafal kita dalam salat waktunya hafal dulu Allah saja. Tak ada masalah. Dan cuma ada sekali sini mempelajari tiap malam, tiap subuh. Tambah tadi kemampuan minta berdoa. Zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah kekuatan pemahaman aku. Tambahlah ilmu. Ilmu ke ilmu Allah dan ilmu awak. Jadi kalau susah awak memahami masalah di diri awak, bahawa rumus-rumus itu hafal, rumus itu hafal, kalimat itu hafal, ini saja. Apa ikut susah? Kok masuk awak kepada ayat lahum qulubun la yafqahuna biha, kan kepada jahanam baik. 77 kali kata-kata jahanam dalam Al-Quran. Kau tak pakai dapat sifat kan posisi kau lah jahanam. Yang juga dalam kampung. Dalam kampung Allah berkata pada jahanam. Wa man taba lam yata'allamil ilma falaisa bita'ibi. Orang yang bertobat tidak belajar dalam ilmu, maka tidak bertobat. Nah, ilmu kan ilmu Allah. Oleh itu apa-apa itu lapang dadu itulah nikmat. Mungkin dari segi materi nak sambung kita, tapi dari segi rohani itulah nikmatnya bawa sampai ke akhirat. Mau ini nilainya mana? Ada? Ya. Bapak Imam lah ayat terakhir. Pak, masuk jemaah. Bertanya pertama yang kedua, kalau salat benar apakah terbaik?
Bila dapat satu rakaat sama dengan imam, baru itu namanya solat. Solat itu disebut rakaat. 2 rakaat, 3 rakaat. Nak sujud siapa ya? Kalau tak dapat sempurna 2 rakaat sama imam, baru dapat serakaat. Ini tidak termasuk jemaah. Ya, masuk melokokkan diri, menalahkan dinilai oleh Allah, Allah Maha. Tapi yang beritahu solat rakaat. Tak sujud berapa rakaat? 1 rakaat 2 kali sujud. Sempurna 1 rakaat bila 2 kali sujud. Kalau 1 sujud, kalau 1 rakaat gitu. Nah, Quran nilai nanti dapatnya. Allah yang menyatakan. Janganlah nilai yang diutamakan, sempurna itu sama. Ini pengajian satu sisi orang kan nilai pahala. Berarti ni kalau rajab, pasal rajab nanti kena pahala. Jadi balik cara mengaji faktor dia ikuti. Pahala banyak lagi mencurah balik. Yang kedua itu berhasil jiwa. Kalau jiwa nak berhasil, la yaqbalullahu amala qatimir rahim. Biarlah rajin berjamaah semacam itu, putus silaturahim, Allah nak berimu. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalih. Itu ayat. La yaqbalullahu amala qatimir rahim, itu hadis. Nah, maka berisi dia menopanglah barang nilainya serahkanlah. Yang kedua tadi punya Kalau sunat pakai doa kita. solat. Oh, kalau sunat apakah pakai doa kita? Solat sunat. Lengkapnya solat itu sudah takbir, doa, ada kalimatnya istiftah, ada iftitah. Bagus saja. 2 kali banyaknya kalimat iftitah. Yang paling pendek itu tak bisa dipanjang. Pakai lengkap. Jam hukum ditanya dulu apa sunat? Itu kategorinya sunat, sunat makan. Nabi tak tahu dia sunat makan. Nabi baca doa iftitah atau doa istiftah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, subhanakallahumma, pendek-pendek. Mulai panjang baca tu. Kalau tinggalnya surat sunat, tidak gitu cara memahami dilakukanlah. Wah, yang ada tuntunan. Kan nak susah nak doa kita gitu. Ikuti ila rabbika farghab, ujungnya rindu, senang, nikmat. Baik itu solat sunat, solat wajib kan hukumnya, tapi hakikatnya kita bermunajat. Innal musalliya yunaji rabbah fanzur bima yunaji. Itu hadis ini. Orang yang sholat itu dia sedang berbisik dengan Allah. Fanzur, pikirkan, pahami, telaah, berkata berkali-kali dari awal sampai akhir. Waktunya berisi. Dan dalam hadis yang lain, innal musalliya yunaji rabbah fala yajhar ba'dukum bi ba'din bil Qur'an. Orang yang sholat itu sedang bermisi, tidak boleh kali-kali baca Al-Quran dan ini. Hebat tinggi dia sholat namanya. Baca saya namanya. Kesasar namanya baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pak Ibu? Yo. Ambon ini bertanya makna dari maaf betul? Makna dari maaf usri. oh maaf. Kalau di dalam terjemahan kan ada yang mengartikan maaf itu bersama. Ada pula yang mengartikan dibalik, betul. Yang dirasukkan biasanya kan kalau awak bersabar dengan kesulitan, maka setelah itu baru ada kemudahan, betul. Nah, jadi di dalam pengertian itu bahas sebenarnya sesungguhnya
makna dari ma'al. Di dalam manfaat ada min, ada ilah, ada fi. Makna dalam bahasa sorof ni. Kedua-duanya itu makna. Tapi dalam makna itu konteks kemudahan itu bukan apa saja, bukan arti materi. Bila satu ujian anak semua ada istighfar, kau akan turun banyak. Cubalah kita sadari diri itu dulu, jangan mengeluh. Kalau dipahami dari sudut al-asmaul husna al-malik atau al-malik, Allah punya terima dengan itu. Jadi ya Allah banyak kemudahan. Mungkin orang ketika dia tak dapat cobaan, jarang baca istighfar. Timbul dapat cobaan, astagfirullah, astagfirullah, mengamalkan perintah. Jangan kisah kesulitan kemudahan itu dalam bentuk material saja. Kerohanian jadi itu tinjau dari segi ilmu tauhid. Mungkin terasa kaki harusnya seperti itu. So pribadi ujian, baru ujian itu kebaikan ataupun kesulitan. Ujian saja, bukan kesulitan nama al-muslim. Kemudahan itu kita masuk ujian ini. Sudah kaitkan diri kamu dah banyak diri kamu. Di maha itu mana? Ma'iyah. Bisa ditafsir Ibnu Katsir lain, di Al-Marawi lain, di Silal Quran lain. Itu namanya tafsir. Ya, hakikatnya satu. Semakin taqarrub ila Allah itu kunci. Taqarrub itu kan bahasa tauhid, tidak bahasa ilmu fikih. Allah mencubui pasti ada kasih sayang Allah di situ. Dekatilah dengan al-asmaul husna. Allah hakim, Allah maha bijaksana, pasti ada kebijakan Allah dalam kesulitan itu. Allah Rahman, pasti ada kesayangan Allah di situ. Jadi kalau ma'ala kullai, ma'ala kullai, ma'ala kullai, ma'ala kullai, salah. Sekitar baru diuji, tiba-tiba lagi lapang, asana-asana kan. Kalau tiba di piti masuk, niat kan, piti kedua ibu. Lalu nama bakal dua, kita lalu betul kecil kurang, tak lalu kayak. Tiba lalu karena dia kan. Ya, cuma nanti berdoa insyaAllah. Tak ada dia Allah berjaya, berdoa, tak ada Allah masalah. Kalau dia kena kesulitan, apa punya penyakit, dijauh dengan Allah, nanti dipanjang kayu. Mau dia kena kekayaan, kemudahan, hebat langsung, nanti jauh kepada Allah, dan dipanjang dari Sulaiman. Jadi seluruhnya itu kaji dengan tauhid, tanam jiwa, sahaja jiwa. Baik Ibu, nanti kita sambung insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.